Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wawan Montir. Kali ini saya akan coba menjelaskan beberapa sebab dan akibatnya dan tanda-tanda mobil itu overheat ya, atau panasnya berlebih. Ini yang lagi kita bongkar adalah Kijang ya, Toyota Kijang 7K, masih karbu. Pada dasarnya semua mobil sama ya, baik itu mobil Jepang atau mobil Eropa. Untuk sistem pendingin mungkin nanti berbeda modelnya saja, tapi semuanya itu sama ya. Banyak komponen sistem pendingin, diantaranya yaitu radiator, kipas, selang-selang air ya, dan termostat, masih banyak yang lainnya. Apabila salah satu komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, misalkan contohnya kipasnya tidak jalan atau mengalami kerusakan, atau mungkin juga bisa water pump itu pompa airnya ya, mengalami kerusakan, tentu itu akan mengakibatkan kinerja mesin tidak dingin ya, karena sistem pendinginnya salah satunya tidak bekerja dengan baik. Yang sering dialami di mobil-mobil adalah faktor kebocoran, karena faktor kebocoran itu bisa terjadi di selang atau di bagian-bagian yang lainnya ya. Dengan tanpa sistem pendingin tersebut, maka mobil akan mengalami panas temperaturnya ya. Di sini ada mesin yang sudah saya bongkar. Ini adalah shortblock dari Kijang ya. Nah, ini adalah di sini adalah ruang kompresi ya, ada 4 biji, dan di sini ada jalur air banyak ya. Di sini ada oli. Nah, efek yang sering terjadi yaitu melengkungnya di bagian silinder head. Ini adalah bagian silinder head. Ini silinder headnya ya. Dan ini sudah mengalami kelengkungan. Nah, di sini ruang bakarnya sangat kacau ya. Lihat kacau, ini akibat karena kompresinya yang tidak bagus, saling nyebrang. Apabila head cylinder ini mengalami kelengkungan, ini kalau di grafik seperti ini ya teman-teman ya, ini seperti gini ya, melengkung. Tapi ini mata kita bisa tertipu ya, karena nggak bisa dicek dengan cukup kita lihat saja. Tanda yang bisa kita lihat yaitu biasanya di packing. Nah, ini packingnya, ini sedikit rusak ya, di sini mengalami gosong. Ini akibat menyeberangnya kompresi dari 2 ke 3. Itu jelas mengakibatkan tenaga yang melemah. Untuk efek yang lain yaitu, atau tanda yang lain yaitu bercampurnya oli di dalam air ya. Ini bisa saja terjadi. Ini adalah ruangan oli ya, dan ini ruangan air. Apabila sang oli melewati pori-pori yang diapit dengan packing, dan dia menyeberang di jalur oli, dan oli menyeberang di jalur air, maka itu akan merubah tekstur air menjadi berubah ya. Yang biasanya kalau tidak pakai coolant ya bening saja seperti air, dan biasanya mengalami seperti agak putih dia, ada kental susu ya, seperti susu. Itu karena apa? Karena airnya sudah terkontaminasi dengan oli. Begitu juga oli bisa terkontaminasi dengan air apabila sang air, ini adalah air ya, masuk di ruang oli, dan itu akan membuat olinya menjadi susu ya, seperti susu ya, bukan susu, seperti agak putih-putih. Dan tentunya olinya, debitnya, levelnya nanti akan nambah. Karena nambah dari mana? Karena dia ketambahan dari air yang masuk lewat pori-pori ini. Kerusakan lain yaitu biasanya terjadi di piston atau liner.
bahkan bisa mengalami bengkok ya di bagian stang pistonnya. Itu kenapa? Karena apabila di ruang dalam sini sudah banyak air seperti ini ya, apa mungkin bisa lebih banyak lagi, keadaan head terpasang dan klep tertutup rapat, kompresi naik penuh ya, itu akan mendorong piston ke atas dengan kekuatan penuh, maka akan diganjal dengan air. Biasanya bisa mengakibatkan stang pistonnya juga bisa mengalami bengkok. Untuk piston yang leleh juga bisa karena temperaturnya terlalu over ya. Ini pistonnya leleh karena temperatur yang terlalu tinggi dan akan menggesek bagian linernya seiring berputarnya mesin ya, karena ini berputarnya naik turun, maka dia akan bergerak menggesek bagian linernya ini. Tanda-tanda lain yaitu masih banyak yang lainnya ya, suara knalpot yang tidak stabil, tenaga yang kurang, ya masih banyak ya yang disebabkan oleh temperatur yang overheat ini. Mudah-mudahan untuk perawatan mobilnya teman-teman aman-aman aja ya. Terima kasih sudah menonton. Itulah secuil dari kami mengenai penjelasan bocornya kompresi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.